Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada maghrib ini dan merupakan hari pertama kita puasa 1442 Hijriah. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat tabi'in dan umatnya, termasuk kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan sujud kepada-Nya, pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Memang berat sekali kalau kita mau pengajian pas maghrib, apalagi di bulan puasa. Mengapa? Karena berkaitan belum makan, berat. Memang berat. Kenapa? Karena belum makan. Karena kita, kebiasaan kita dengan bangsa Arab itu beda. Kalau bangsa Arab itu cukup makan 3, 5, 7 atau 9 kurma, itu udah kategorinya makan berat. Kalau kita belum nasi yang masuk bias setengah kilo kurma, tetap belum makan. Jadi itu, sehingga ketika kita untuk ngaji di bulan suci Ramadan pada maghrib itu agak berat, harus makan dulu. Salah nggak? Nggak salah. Kalau mau makan silakan, tapi perbolehkan kita untuk makan pada nanti kita udah waktunya udah buka, bolehlah kita makan. Tetapi makannya itu jangan sampai makan balas dendam. Kebanyakan kalau makan balas dendam memang kita kenyang, tetapi setelah kenyang kita sakit, perut kita tak nyaman, sholat isya tak nyaman. Nah, kadang-kadang kita tinggalkan sholat isya dan tarawih berjamaah, kita jadi rugi. Itu kalau kita makan tahan dulu, makan sedikit, habis buka, habis itu kita sholatnya apa supaya pencernaan itu tidak terkejut, anggota tubuh kita supaya tidak terkejut. Nah, itu makan dulu untuk berbuka, setelah itu sholat, di situ mau makan boleh, pada isya juga boleh, seperti itu. Alhamdulillah, hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih, yang mana sebelumnya dulu kita mengkaji yang terakhir itu sebelum bulan suci Ramadan tentang tarawih. Jadi tidak ada lagi perdebatan tentang tarawih. Dia nak pakai 30 terserah dia. Kita pakai 8 karena ada dalil. Nah, dia pun ada dalil. Jadi jangan kita perdebatkan. Yang jadi permasalahannya itu apabila dia tidak mau sholat, itu saja. Nah, jadi kalau ada nak ngulu-ngulu, ngaku pula ke 11 tarifannya, nggak tinggilah. Karena dia belum paham dan belum sampai kemungkinan dia baca ya. Kalau dia sampai baca, dia tak akan ngolok-ngolok. Kalau itu dia ngoloknya apa? Berarti dia ngolok Rasulullah SAW. Untuk itu, dan hari ini insya Allah kita teruskan kajian kita, yang mana dulu kajiannya sampai pada syarat sholat. Syarat sholat yang keenam itu adalah kita tahu bahwa masuk waktu sholat. Kalau sudah masuk
masuk waktu sholat, maka kita ya diwajibkan untuk sholat. Tapi kalau belum masuk waktu sholat, ya, waktu kajian kita 2 minggu yang lalu itu, kalau belum masuk waktu sholat jangan coba-coba nak kita azan. Belum waktunya haram hukumnya. Belum waktu sholat kita sudah sholat, itu haram hukumnya. Termasuk azan. Azan belum waktunya, jangan kasih tahu bahwa azan itu adalah pemberitahuan kita ini masuk waktu sholat, itu azan. Jadi kalau belum jangan kita hentam ya salah azan, jangan. Itu sudah menyalahi. Nah, dan insyaallah untuk selanjutnya kajian kita tentang yaitu tadi dulunya kita belajar tentang syarat, sekarang kita belajar tentang rukun. Berkaitan dengan rukun yaitu pelaksanaannya. Kalau kemarin-kemarin itu syarat sebelum melaksanakan, sekarang yaitu bagaimana kita melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan, sehingga sholat kita itu betul, tidak ikut-ikutan. Perkara sholat ini harus belajar, harus berguru, harus tanya kepada orang yang tahu. Kalau tidak, maka sholat kita ikut-ikutan. Mengapa? Karena banyak perkara sholat yang mana kalau kita tidak belajar memang menyebabkan batal sholat kita. Kita awali, yaitu rukun sholat yang pertama adalah niat. Berkaitan dengan rukun arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Disebut juga dengan rukun sholat itu adalah fardu sholat, ay furuduha arba'ata asyar. Jadi ada berapa di sini? Rukun sholat itu, fardu sholat itu ada 14. Bija'in tumat. Jadi di sini ada 14 dengan menghitung masing-masing, termasuk tumakninahnya. Fi mahalima ruknan wahidan. Jadi di dalam sini juga tumakninah itu berdiri sendiri, jadi sebagai rukun berdiri sendiri. Kita awali dengan niat. Niat sholat, maka di sini ahaduhua, yaitu yang pertama, awalan yang pertama itu niat. Niat. Apa sih niat? Wahyal qasdu fil qalbi, yaitu kesengajaan di dalam qalbi, hati, bukan kalbi ya. Jadi baca Al-Quran atau baca hati itu jangan kalbi, maka artinya akan berubah, jauh berubahnya. Hati, qalbi. Kalau yang satunya kalbi, anjing. Jadi jangan sampai kita baca qalb kita rubah jadi kap. Nah, itu akan hati berubah menjadi anjing. Tidak boleh. Itu harus diperhatikan. Jadi niat itu yaitu adanya kesengajaan al-qasdu bil qalbi, di dalam hati. Ini di khabar, ini diberitakan di dalam salah satu hadis, innamal a'malu binniyat. Ini dikabarkan kata sesuai dengan hadis, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Nah, kita kembalikan yang tadi, wahyal qasdu fil qalbi. Kalau kita niat itu adanya kesengajaan di dalam hati. Kesengajaan di dalam hati berarti sifatnya tak nampak. Jadi niat itu sesuatu yang tidak tampak, yang tahu itu hanya kita. Adanya kesengajaan di hati kita. Kita sengaja atau tidak kan yang lain tak tahu. Kalau dia nak ngomong aku sengaja padahal tidak, kita tetap dia sengaja. Mengapa? Karena perkara hati. Jadi niat itu perkara hati. Ini sesuai yang disampaikan atau yang ada khabar dari hadis Rasulullah itu, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat, dan Allah hanya mengabulkan apa yang kita niatkan. Jadi di dalam sholat yang pertama harus adanya kesengajaan. Apa kesengajaan itu? Qasdul fi'li. Kalau kita tak sengaja dalam sholat, maka tidak sah niat kita. Maka apa kesengajaannya? Usolli, sengaja aku sholat. Kita usolli fardal maghrib, itu sengaja aku sholat. Jadi kalau kita niat tanda ada usolli,
maka batal kalau untuk sholat. Baik itu secara zahiriyah atau secara zahar yang kita ucapkan kedengaran maupun tersembunyi sir di dalam hati. Ya. Harus ada kesengajaan. Jangan sampai tak ada kesengajaan. Itu dia harus diperhatikan. Mengapa? Kalau tak ada maka sholat kita tidak sah. Di sini dijelaskan fa'ijabu fiha. Dijelaskan di sini untuk niat harus adanya qasdul fi'liha. Apa qasdul fi'liha itu? Kesengajaan melakukan sholat. Setelah kita adanya sengaja melakukan sholat, agar sholat itu dapat terpisahkan dengan perbuatan-perbuatan lain, maka setelah kita baca usolli maka dilanjutkan dengan apakah fardu ataukah bukan. Berarti yang kedua syarat niat itu yang tadi adanya kesengajaan. Itu syaratnya. Kalau tidak ada, batal. Kita sembahyang Bu, syarat pertama niat kita harus ada sengaja. Berarti usolli kalau bahasa Arabnya. Yang kedua, agar sholat dapat terpisahkan dengan perbuatan-perbuatan lain, maka adanya pernyataan jenis sholat itu. Yang kedua, apa namanya? Syarat niat yang kedua ta'yin, yaitu jenis yang kita lakukan tahu sholat ini fardukah, sunnahkah, ta'yin. Qasdu fi'li ta'yin, adanya kesengajaan, tahu yang dikerjakan. Misalnya sholat zuhur ataukah sholat asar atau sholat-sholat yang lainnya, agar dapat kita pisahkan antara sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya dan subuh. Makanya syarat ta'yin wajib ada dalam niat. Ta'yin itu memisahkan bentuk sholatnya apa, agar terpisah subuh, zuhur, asar. Kalau tak ada maka kita tak tahu sholat apa itu. Ini dua. Oke, usolli fardu maghrib, usolli fardu subhi, usolli fardu zuhri. Kita harus tahu dua. Ini harus ada. Kalau tak ada, selesai. Karena itu fala yakfi tiyatun fardil waqti. Makanya itu belumlah cukup hanya niat menunaikan kefarduan waktu sholat secara umum. Oh, kena sholat langsung Allahu Akbar, sah enggak? Belum. Kemudian niatnya sembahyang, yang penting niatnya sembahyang ya Allah Akbar, selesai. Makanya ketika ada orang yang pakai batin saja sholat, maka tidak sah. Mengapa? Karena apa? Syarat niatnya tidak terpenuhi. Kalau dia hanya secara umum niat mau sholat, tetapi dia tidak menyebutkan sholat apa di situ, maka tidak sah dia niatnya itu. Berarti di kategori sholat tidak dia? Tidak. Dulu saya pernah ditanya, Ustaz, kalau kita misalnya nanti sholat zuhur, dari rumah kita itu udah niat nak sholat, apakah kita sudah terhitung sholat? Belum. Kita niat nak sembahyang zuhur, apakah kita sudah terhitung sholat? Belum. Ya. Jadi kalau kita niat nak sholat maghrib tadi nih, dari rumah, apa yang terhitung sholat? Belum. Apa di tengah mancing? Nah, mancing Allah Akbar, diam sebentar, udah sholat. Habis main gaplek, Allah Akbar, diam sebentar ya, udah sholat, maka batal. Belum itu. Karena dijelaskan di dalam kitab ini, katanya tidak cukup hanya niat menunaikan fardu. Sholat fardu kalau tidak disertakan apa? Yaitu ta'yin. Jadi jangan coba-coba dengan masjid diam sebentar, tengah main gaplek diam sebentar, tengah main catur diam sebentar, tengah main kabul diam sebentar, karena azan. Ngapa kau? Aku sholat bentar. Maka tidak sah, karena tidak ada ta'yin di situ. Selanjutnya, bila sholat yang dikerjakan itu sholat sunnah yang bukan sunnah mutlak,
Nah, misalnya sholat rawatib, sholat-sholat sunnah yang ditentukan waktunya atau yang mempunyai sebab, maka kecuali ta'yin diwajibkan pula menyebutkan penyebabnya. Nah, apa? Misalnya kita sholat rawatib yang lain, qobliyah, ba'diyah. Habis itu atau sholat yang lain yang ada penyebabnya, sebutkan apa? Yaitu sholat gerhana, sholat minta hujan, harus disebutkan. Nah, untuk itu yang sholat kita harus tahu apa yang kita kerjakan, termasuk sholat jenazah. Ustaz, saya tidak tahu niat sholat jenazah, jadi saya tidak ikut lanjutkan. Itu keliru, salah besar. Ketika ada yang meninggal, maka kita itu sunnah menyolatkan. Ada 4 perkara yang disunahkan. Maka kalau dapat 4 kita dapat. Jangan sampai giliran sembahyang mundur semua. Ngapa sembahyang jenazah mundur? Sini lah. Ngapa? Tak ada alasan. Giliran meninggal itu, ya, kita mundur untuk sholat jenazah. Kali ditanya ngapa mundur? Karena saya tidak tahu niatnya. Nah, saya ingatkan, ketika kita tidak tahu niat, yaitu niat sholat jenazah menggunakan bahasa Arab, maka gunakan bahasa kita. Yang tadi kan yang pertama ada kesengajaan. Oke, sorry. Kalau kita tidak tahu sorry, fardal apa nih? Jenazah. Boleh tidak itu? Boleh. Tapi kalau yang lebih banyak yaitu betul. Sholli ala hadzal mayyitati atau mayyiti arba'a fardu kifayati, ada adillah atau ada imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Atau kalau tidak bisa sengaja, seakan-akan tadi mau doa sengaja dan tahu kita tanya sengaja aku sholat jenazah. Nah, berarti tahu sholat apa? Ada yang sengaja tahu apa yang dikerjakan. Sengaja aku sholat jenazah. Berarti dua dah masuk. Nah, yang ketiga apa? Yaitu ada tempat sandaran. Siapa? Lillahi ta'ala. Kalau tak ada lillahi ta'ala maka jadi niat 3 ini harus ada. Ustaz, kalau niat yang lain bagaimana? Sahur. Niat haji harus ada 3. Habis itu niat nak bayar zakat harus ada 3. Ketika kita berniat hingga 3 betul, insya Allah niat kita waktu angkat takbirnya betul. Bagaimana cara menerapkan niat, meletakkan niat itu? Maka saya tunjukkan. Kita sudah tahu 3 ya. Yang pertama adanya kesengajaan, qasdul fi'li. Yang kedua adanya ta'yin. Tahu apa yang kita kerjakan, fardu ke, sunnah ke. Yang 3 ada sandaran, di mana tempat meletakkan niat itu. Nanti kita terapkan waktu sholat isya plus sholat tarawih kita terapkan. Bagaimana caranya? Maka kalau kita baca di awal sholli fardhu isya arba'ah, boleh tak? Boleh. Kalau mazhab Imam Syafi'i untuk memperkuat kita itu dengan melapaskan sholli fardhu isya arba'ah, fardhu sholli fardhu isya arba'ah, ada lillahi ta'ala atau ada makmuman lillahi ta'ala. Jadi bagaimana? Ketika kita baca gitu, pas angkat takbir. Angkat takbir itulah kita berkata-kata di dalam hati kita yang 3 tadi. Sengaja aku sholat fardu isya karena Allah. Angkat Allahu Akbar. Waktu angkat Allahu Akbar teringat yang lain, lepaskan dulu. Jangan lajakan. Kalau itu kita lajakan maka kita tidak akan dapatkan sholat khusyuk. Biarkan dulu. Masih teringat yang macamnya, astagfirullahaladzim. Bisa sholli fardhu isya arba'ah. Adaan Allah Akbar. Hati kita ngata sengaja aku sholat isya, mulut kita sengaja aku sholat isya, batin kita sengaja aku sholat isya. Allahu Akbar, barnya nutup. Ini mazhab Imam Syafi'i. Ini mazhab Imam Syafi'i. Bagaimana mazhab imam lain? Perlu diketahui mazhab imam lain, dia baca niatnya itu bukan pada waktu Allahu Akbar sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ditambah mustaqbilal qiblati itu kalau tidak ada tak apa-apa, tak ada apa-apa karena yang syarat 3. Jadi bagaimana?
Kalau masa imam yang lain itu dia sudah baca sholli fardhu subhi mustaqbil berarti ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mengapa? Karena niat sudah dibaca di awal. Jadi sedangkan mazhab Imam Syafi'i ketika angkat takbir. Kalau ketika angkat takbir itu lisan kita menyebutkan sholli fardhu syar'i arba'ah lillahi ta'ala, ada lillahi ta'ala, atau sebagai imam sebutkan imam, sebagai makmum sebutkan makmum lillahi ta'ala. Kalau tiga ini waktu kita angkat takbir Allah, otak kita itu hanya mikirkan tiga, sengaja sholat karena Allah, maka disitulah letak posisi niat kita yang insya Allah benar dalam sholatnya. Jangan sampai Allah apa udah niat tak cocok nih apa. Kalau dalam kitab itu berarti salah. Itu tiga. Kalau maghrib, sholli fardhu maghribi salasa, sholli fardhu isya'i arba'ah ada lillahi ta'ala. Kalau mau pakai mustaqbil qiblat boleh. Tapi kalau tidak langsung ada lillahi ta'ala boleh. Karena syarat niat tiga. Niatnya itu hitungan detik saja. Fokus kita sholli fardhu isya' arba'ah. Mustaqbil berarti ada makmuman lillahi ta'ala. Kata kita pertama, waktu kita akan takbir Allah, tiga hal ini masukkan. Yang pertama sengaja sholat fardu karena Allahu Akbar. Habis itu baru baru termasuk pikiran-pikiran yang lain. Ingat, ketika itu Allahu Akbar, fokus hilangkan yang lain. Ketika itu kita hilangkan, maka seolah-olah kita melihat Allah dalam sholat kita. Kalau tidak, maka Allah yang melihat kita. Ini sholat orang makom ihsan. Kenapa? Karena niatnya dibetulkan dulu. Waktu Allah Akbar semuanya tak ada dipikirkannya. Yang dipikirkannya hanya apa? Yaitu niat nak sholat. Orang musuh itu apakah suara tip di sebelahnya nyari tanda kedengaran? Tidak. Orang yang musuh sholat, orang pakai di sebelah itu kedengaran, Bu. Dia mengke, dia mau, dia menyanyi, kedengaran kita. Hanya saja fokus kita ketika niatnya sudah betul, yaitu pada sholat saja, tidak yang lain. Makanya ketika kita ada Allahu Akbar, kata Imam Al-Ghazali, talak tiga saya dengan dunia. Kalau talak tiga dengan dunia berarti apa? Fokusnya hanya ibadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perkara niat. Sampai di sini perkara niat. Ada yang ditanyakan? Cara mendudukkan niat itu bagaimana sih dalam sholat tuh? Ada Ustaz. Silakan. Itu niat setiap waktu itu kan lain-lain nih Ustaz. Kadang-kadang ada subuh kan fardas. Zuhur itu fardat. Sholli fardu. Ya. Fardan. Fardat. Ya. Zuhur. Zuhur sholli fardat zuhir. Ya. Zuhri. Betul atau tidak gitu? Itulah saya tanyakan Ustaz. Benar itu. Kalau kita usolli fardal atau fardot, maka kalau fardot salah. Kalau usolli fardal zuhri, betul. Usolli fardu zuhri boleh. Kalau fardot tidak boleh. Kalau fardot itu kita matikan dot, tidak boleh. Jadi yang betul itu usolli fardal atau fardu zuhri. Itu maknanya sama. Sholli fardhu zuhri, sholli fardhu zuhri arba'ah. Di situ dan kita lanjutkan di ujungnya makmum atau imam lillahi ta'ala mustaqbil qiblati. Adaan makmuman, ada imaman atau lillahi ta'ala untuk kita sendiri. Jadi jangan pakai fardhu, tapi langsung pakai fardhu atau pakai fardhu zuhri. Dua-duanya maknanya tuh. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lain tentang niat? Jadi kalau niat jangan sampai salah pertanyaannya. Waktu angkat takbir betul kan? Tiga hal. Apa yang pertama tahu? Ada yang kesengajaan tahu betul-betul sadaran kepada Allah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu fokus betul-betul. Setelah itu baru pikiran yang lain itu pasti datang. Itu tadi masalah. Yang penting pada waktu kita angkat takbir, fokus kita sudah betul. Niat witir. Niat witir. Niat witir ini ada dua. Gimana? Karena sholat witir itu ada dua
ada satu, ada tiga. Kalau tiga salah sah, gampang. Bagaimana dengan satu? Di sini pakai tiga ya? Kalau tiga, sorry sunatan witir, salah sah. Kalau kata ini Ustaz bilang berarti kalau pakai itu ada makmuman lillahi ta'ala atau ada imaman lillahi ta'ala. Tetapi kalau dia pakai dua, sama sorry sunatan witir, raka'atain. Habis itu kalau dia pakai satu, raka'atan. Sorry sunatan witir, raka'atan, mustaqbal berarti adaan makmum lillahi ta'ala atau imam lillahi ta'ala. Allah Akbar. Itu kalau dipakai satu rakaat. Kan dua rakaat salah satu rakaat. Seperti itu. Jadi witir itu sama. Sorry sunatan. Jadi adanya kesengajaan sunatan apa? Witir. Ya. Yang syarat itu. Sorry sunatan witir. Sengaja. Sembahyang apa? Sunnah witir. Makmuman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Sorry sunatan witir, makmuman lillahi ta'ala. Boleh. Dan apa? Tiga syaratnya sudah masuk. Nah, seperti itu. Ada lagi yang kita tanyakan tentang niat nih. Jadi posisi niat, meletakkan niatnya, paham ya. Jangan sampai meletakkan niat dan tak tahu kemana tempat niat diletakkan. Nah, ini kalau kita tidak pahami dan kita tidak terapkan, nah kita tetap saja lah. Soleh fadal, memberi salah makin sama dengan Allah. Tak tahu kita kemana niat kita. Niat kita ketika Allah Akbar itu baru berkata-kata. Paham ibu ya? Selanjutnya itu syarat. Kalau kita lihat rukun sholat yang pertama, jadi rukunnya selesai. Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan silakan. Bu, tanya bu. Jangan malu, tanya ya. Ada yang ingin tanya bu? Jadi, saya dapatnya gini Ustaz, apa kebetulan kita lihat mazhabnya. Biasanya beda mazhab. Ini menggunakan pendapat Imam Hambal ini ya. Ini Imam Hambal. Yang Syafi'i seperti ini. Jadi kalau kita beribadah, kita ikuti mazhab Imam Syafi'i, ikuti total di mazhab Imam Syafi'i. Jangan campur aduk. Kenapa campur aduk? Kita tak tahu. Yang mana betul Imam Syafi'i itu kita tak tahu, kita hentaknya. Itu kita perlu tahu ini mazhab Imam Syafi'i, ini Imam Malik, ini Imam Hambal. Seperti itu. Oke, nggak ada ya? Kalau sudah tidak ada, cukup kayaknya ini caranya. Satu saja saya ingin tambahkan yaitu takbir. Kalau udah niat, maka bersertaan dengan takbir. Takbir itu ada berapa syarat takbir itu? Takbir itu suratul takbir. Takbiratul ihram itu sittata asyar, ada 16 syaratnya. Jadi takbir kita itu supaya kita ada satu ya keluar dari 16 nih, maka takbir kita batal. Satu ya. Apa syarat satu? Ini saya kasih tahu satu. Syarat satu, at-taqa'ah halalatul qiyam fil fardhi. Jadi takbiratul ihram itu berdiri pada salat fardu. Maksudnya apa? Dia itu dikumandangkan ketika dia sudah berdiri tegak. Takbir itu. Jangan sampai kita nak cepat masuk kita ke masbuk, cepat Allahu Akbar tak sah. Berdirikan tegak walaupun hanya 1 detik. Untuk itu kalau yang masbuk jangan lari-lari ngejar supaya dapat berjamaah, kejar-kejar. Jangan ya, tenang. Apa? Karena kita ada dua nih. Niat harus betul tempatnya, takbirnya harus betul. Ini rukun. Kalau salah, batal salat kita. Apa? Dirikan dulu, tegakkan dulu. Kalau kita dalam keadaan sempurna jasad kita. Kalau fisik kita tak sempurna bagaimana? Sesuai dengan fisiknya. Dah beri tegak. Kemana posisi pandangan depan dulu? Jangan Allahu Akbar. Jangan. Tapi depan. Dah kita pandang. Maka takbir. Allah. Kalau gerakan lamanya Allahu Akbar. Turun. Tempat sujud. Itu. Jadi harus berdiri tegak dulu, tenangkan dulu. Baru akan takbir. Allahu Akbar. Itu maka takbir itu syarat yang pertama. Kalau pada yang tadi, maka tidak sah takbiratul ihram. Bagaimana angkat takbir? Itu. Dia Allahu Akbar. Posisi tangannya bagaimana? Tangan ada yang gunakan ini sah, yaitu rapat sama dengan ujung telinga. Ada yang pakai letakkan ujung sini.
Allahu Akbar, sah. Mengapa kali ini masih ngadap juga? Yang tak sah, Allahu Akbar tak sah. Nah, ngadap ini tak sah. Jadi kalau cuma yang kedua takbirnya Allahu Akbar tak sah. Ada nggak takbir yang pakai gini? Allahu Akbar banyak bu. Allahu Akbar ngadap kemana gini? Nah, kalau kita sudah tahu kiblat kita salah maka ini angkat. Jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang paling celaka gini, Allahu Akbar. Jadi takbir gini sah, gini sah, gini sah. Bagaimana laki-laki? Kalau laki-laki itu banyak jenis bu. Maka Rasulullah pernah takbir ini sama dengan daun telinga, ini jajar dengan atas daun telinga. Allahu Akbar. Yang kedua yaitu sejajar dengan ini. Allahu Akbar. Ini laki semua bu, bukan perempuan. Jangan mentang-mentang laki ini memang perempuan tak boleh. Kita bergentak ini dapat kebetulan kita tak ada yang berhijab, datang laki-laki. Untuk itu maka bagaimana? Perempuan tidak boleh gini, perempuan tidak boleh gini, tapi perempuan di depan. Allahu Akbar. Ya. Selanjutnya posisi sedekap tangan. Bagaimana? Maka ini satu. Selanjutnya di mana tempatnya? Ada yang pakai gini. Ada tak? Ada. Yang dia baca hadis langsung di atas ada. Dadu sini ada yang menerjemahkan soal hadis itu. Nah, Allah. Gimana kalau dia yang gini? Ini sholat itu membuat kita sehat. Tetapi kalau salah dia membuat kita sakit. Ini bisa sakit apa sakit? Ini ya lemah tentang kita ini. Nah, ada yang menggunakan ini boleh tak? Boleh. Ada yang menggunakan ini boleh tak? Boleh. Ada yang menggunakan ini boleh tak? Boleh. Ada yang menggunakan di bawah pusat siapa? Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu takbirnya itu sedekapnya di bawah pusat. Di bawah pusat. Yang tak boleh itu Allahu Akbar. Ini tak boleh. Ini harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai kita nutup gini. Jadi salah. Seperti itu takbir syarat yang pertama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti insyaallah kita lanjutkan. Mudah-mudahan kalau memang minggu depan masih ada Rabu depan masih ada pengajian, maka kita lanjutkan. Tapi untuk itu perkara rukun jangan pernah tinggalkan ngajinya. Kalau enggak lepas hilang satu, kita bingung. Kemarin mau belajar satu ya nih. Untuk yang kedua saya dah tak datang. Untuk itu saya ingatkan untuk yang kedua maka datanglah supaya penuh full ilmu yang pemahaman kita terhadap takbir itu full. Jangan sampai separuh nanti kita ngajaran orang tak ada lengkap tuh ujung-ujung gimana takbir tuh satu. Ngapa? Dia itu berdiri tegak, yang lain tak tahu. Ngapa aku belajar cuma satu ini ya. Itu maka untuk selanjutnya mudah-mudahan bisa hadir. Hadirin jamaah yang sama-sama alhamdulillah. Demikian kita tutup pengajian kita dengan bacaan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun kedua itu baru nomor satunya, belum nomor 2, 3 sampai 16-nya. Kan 16 syaratnya takbir itu.